Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan tadi malam, market Eropa dan market Amerika ditutup cukup mix dengan naik ataupun turun dengan tidak terlampau banyak. Jadi cukup berjalan netral atau steady, di mana Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 0,41% atau 141,6 poin ke 34.465. Sedangkan Nasdaq mengalami penurunan 0,01% atau 7,3 poin ke 13.736. FTSE 100 Index London mengalami penurunan 0,1% atau 7,3 poin ke 7.020. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami penurunan 0,28% atau 43,99 poin ke 15.407. CAC Prancis menjadi yang naiknya paling banyak 0,69% atau 44,1 poin ke 6.436. Dan kalau kita lihat memang tadi malam US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika mengalami kenaikan cukup tinggi 0,036 poin atau 2,29% ke 1,61. Sedangkan dolar indeks kembali turun ke bawah angka 90, yaitu ke 89,971 atau melemah 0,076 poin atau 0,08%. Melemahnya dolar indeks tentu akan menjadi angin segar bagi pasar komoditi dan pasar saham regional Asia. Kemudian kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, saat ini kurs rupiah berada di posisi 14.287,5 atau menguat 0,28% atau 40 poin. Sedangkan TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami kenaikan 1,46% atau 0,34 poin ke 23,55. yang kalau dirupiahkan menjadi 3.370. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dalam bentuk ETF sejenis reksadana, apa itu ETF, apa itu EIDO, dan apa saja saham-sahamnya bisa Anda googling. Ternyata EIDO mengalami penurunan 0,1 poin atau 0,47% ke 21,26. Kemudian kalau kita lihat di bursa komoditi, maka oil atau WTI oil mengalami kenaikan 1,02 poin atau 1,54% ke 67,17. Sedangkan gold mengalami kenaikan tipis 0,5 poin atau 0,03% ke 1.900. Timah mengalami kenaikan 520 poin atau 1,75% ke 30.262,5. Nikel mengalami kenaikan 727,5 poin atau 4,21% ke 18.027,50. Silver mengalami kenaikan 0,04 poin atau 0,14% ke 27,98. Dan Copper mengalami kenaikan 1,25 poin atau 0,27% ke 467,55. Batu bara Newcastle mengalami kenaikan 0,4 poin atau 0,38% ke 105,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, sedangkan untuk kontrak bulan Juni, batu bara Newcastle mengalami kenaikan 2,65 poin atau 2,36% ke 114,90. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 0,1 poin atau 0,12% ke 85,75. Dan untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan mengalami penurunan 0,65 poin atau 0,71% ke 90,30. CPO mengalami penurunan 2,66% atau 107 poin ke 3.917. Dan wood pulp kembali mengalami penurunan 62,5 poin atau 1,21% ke 5.100. Lalu dapat kita lihat kalau di opening atau pembukaan market regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami kenaikan 1,73% atau 494,99 poin ke 29.044. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan 68,1 poin atau 0,96% ke 7.163. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,62% atau 19,58 poin ke 3.185,09. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini?
Kami memprediksi dengan adanya pembantingan ke bawah dari saham-saham perbankan pada penutupan IHSG kemarin, penutupan market kemarin, maka kami memprediksi hari ini IHSG akan kembali terangkat oleh saham-saham bank yang kemarin dibanting. Dan kami juga melihat bahwa melemahnya dolar indeks ke bawah angka 90 akan menjadi sentimen positif yang sudah mengangkat bursa regional Asia, akan mengangkat juga IHSG hari ini. Jadi kami memberikan hari ini IHSG 51% berada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia, karena itu yang paling penting. Sampai jumpa.